Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada di penghujung minggu ini, kita ada di hari ini. Dan kalau hari ini ada banyak orang merayakannya sebagai Sabtu Sunyi, biarlah kita tetap boleh datang kepada Tuhan, dan biarlah rangkaian penghayatan kita akan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus
semakin hari kita boleh semakin mengerti bagaimana, dan kita boleh sungguh semakin bertumbuh iman kita di hadapan Tuhan. Mari pagi ini datang kepada Dia, kita menyembah Dia. Tuhan Yesus layak disembah, Dia layak ditinggikan. Dia yang telah mengasihi kita, yang mengasihi kita dan terus mengasihi kita. Kita mau tinggikan namanya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Datang lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan Yesus yang telah mati mengorbankan dirinya bagi kita, yang telah bangkit kembali. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami agungkan Engkau, kami bersyukur untuk setiap pengorbanan-Mu, kami bersyukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami sungguh datang kepadamu ya Tuhan, kami menyembah, kami meninggikan Engkau.
Kami bersyukur untuk setiap anugerah kasih-Mu, terutama hari ini ketika kami mengenang tentang Sabtu Sunyi. Tuhan, apa yang boleh terjadi dialami oleh para murid, dan biarlah kami pagi ini belajar tentang kebenaran ini. Dan biarlah Tuhan, kami sungguh selalu mengucapkan syukur akan setiap pengorbanan-Mu. Bahkan biarlah kami boleh hidup di dalam kuasa pengorbanan-Mu itu. Biarlah melalui kehidupan kami menyaksikan betapa hebat dan luar biasanya Tuhan kami yang telah berkorban bagi kami untuk menyelamatkan kami, melepaskan kami, untuk kami boleh membebaskan kami dari dosa dan maut. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan juga boleh memberikan identitas baru dalam hidup kami oleh karena kebangkitan, oleh karena kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mau belajar firman-Mu pagi ini. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami, dan biarlah Tuhan kami boleh semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita pagi hari ini. Kita membuka dalam Lukas 23. Lukas 23. Saya akan membacakannya dari ayat yang ke 53 sampai 56. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Ayat 56b. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Saudara, pagi ini disebut sebagai, atau hari ini disebut sebagai Sabtu Sunyi. Jadi kalau kita melihat ketika kita berbicara Sabtu Sunyi, peristiwa di mana Yesus sudah dikuburkan, ya, sudah diturunkan dari salib dan dikuburkan. Dan apa? Karena pada waktu itu hari Sabat, ya kan? Hari Sabat, Sabtu kan? Jadi murid tidak melakukan apa-apa. Nah, kita mau coba belajar sedikit pagi ini tentang apa yang kita boleh pelajari secara makna rohaninya di Sabtu Sunyi itu. Saudara, kalau kita mau istilahkan Sabtu Sunyi berarti memang tidak melakukan apa-apa sepertinya. Ayat ini sepertinya sederhanakan, terutama ayat yang ke-56b. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Hal ini seperti sangat sederhana kan. Tapi sebetulnya Sabtu itu adalah salah satu hari yang paling berat dalam sejarah keselamatan. Sudah, kenapa demikian? Yesus telah mati. Kubur sudah ditutup. Harapan para murid seakan ikut terkubur. Harapan para murid seakan ikut terkubur. Semua tampak selesai. Tapi justru pada saat itu, di tengah kekacauan itu, para perempuan yang mengasihi Yesus beristirahat menurut hukum Taurat. Artinya memang harus beristirahat. Mereka diam. Tidak melawan. Mereka diam. Tidak protes. Mereka diam, tidak melanggar aturan. Aturan termasuk Taurat. Mereka tidak melanggar aturan untuk segera mengurapi jenazah gurunya yang mereka menunggu.
Maka kita mencatat apa? Mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Saudara, bayangkan bagaimana perasaan para murid, termasuk para wanita ini. Kehilangan, takut, kecewa, bingung. Perhatikan, mereka tetap memilih taat. Sudah perhatikan? Dalam kondisi yang begitu kacau, para murid tetap memilih taat. Kediaman mereka atau diam mereka bukan karena pasrah atau menyerah, tetapi karena percaya. Sekalipun mungkin percayanya bagaimana ya? Sebab kadang kalau kita berbicara tentang kebenaran ini, saudara, tahu saudara begini, kadang hal yang paling rohani yang bisa kita lakukan adalah menunggu dalam Dia. Kadang orang sering, rohani itu berarti aktif, bla 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 gitu ya. Tapi kadang hal yang paling rohani, yang paling Tuhan juga inginkan dari kita, menunggu dan diam. Ada masa-masa itu. Sudah bayangkan posisi, kondisi para murid. Siapa mereka? Posisi kondisi para perempuan itu siapa mereka? Kadang kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu dan tindakan iman yang paling tepat kadang itu menunggu dalam diam. Saudara, Sabtu Sunyi ini adalah ruang antara sudah selesai, seperti yang dikatakan Yesus, tetelestai, sudah sesuai tujuan, sudah digenapi, dan telah bangkit. Jadi ruang itu di antara Kristus sudah mati, sudah mengenapi nubuatan itu, dan Yesus telah bangkit. Di antara ini, ya sudah bukan suasana yang mengenakan. Suasana yang pendek, tapi begitu panjang. Satu penantian sekalipun ada iman tapi ada keraguan. Satu kesedihan, tetapi ada sedikit harapan sebenarnya. Saudara, itu ruang di Sabtu Sunyi itu. Ruang di mana tidak ada nubuatan yang digenapi secara nyata. Apa yang digenapi? Di hari Sabtu itu. Hari Jumat ada banyak yang digenapi yang sudah dilakukan. Ada yang banyak nubuat yang sudah digenapi. Tapi hari Sabtu nubuat apa? Nggak ada. Tidak ada langit yang terbuka. Seolah demikian ya. Tidak ada mujizat. Tapi sekali lagi, justru dalam situasi itu, dalam situasi seperti ini, karakter iman itu dibentuk. Tuhan tidak diam karena tidak peduli. Tuhan diam. Dia diam karena sedang bekerja dalam cara yang tidak terlihat. Dengar baik. Tuhan sepertinya diam karena engkau tidak melihatnya. Karena para murid tidak melihatnya. Tuhan tidak sedang diam. Tuhan sedang bekerja dalam cara
yang tidak terlihat oleh kita. Kita semua kadang mengalami suasana Sabtu seperti ini. Ketika doa serasa tidak dijawab. Ketika rencana gagal. Ketika seolah semua harapan sudah pupus. Saudara, jangan kau berpikir Tuhanmu diam. Jangan kau pikir Tuhanmu berhenti bekerja. Dalam situasi-situasi yang sulit, yang engkau alami, yang seolah doamu tak terjawab, yang seolah rencanamu gagal, yang seolah tidak ada harapan, Tuhanmu sedang bekerja dengan cara atau dalam cara yang tidak terlihat olehmu. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya jadi malu di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saya juga suka menuduh Tuhan. Tuhan, kenapa engkau gak bekerja? Tuhan, kenapa engkau tidak ikut campur dalam masalah-masalah ini? Tuhan, kenapa engkau tidak lakukan sesuatu untuk persoalan ini? Yang semestinya engkau bekerja. Yang semestinya engkau lakukan ini, lakukan itu. Ketika saya merenungkan bagian ini, ketika saya persiapan ini, saya malu di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni. Karena ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang saya tidak lihat. Ternyata Tuhan terus bekerja. Tapi saya tidak bisa melihat. Diam bukan berarti Tuhan tidak hadir. Justru dalam diam, Dia mengajar kita untuk berharap. Itu makanya sudah Sabtu sunyi bukan akhir. Sabtu sunyi adalah jeda. Ada orang memaknai Sabtu sunyi adalah jeda suci. Jeda itu jeda antara. Kayak pause sebentar. Jeda, jarak. Sabtu sunyi bukan akhir. Sabtu sunyi adalah tentang percaya meski belum melihat. Tetap menanti meski hati gemetar. Tetap memilih taat meski tidak mengerti. Sudah perhatikan baik. Jika engkau hari ini menghadapi masa-masa seperti Sabtu sunyi ini, biarlah engkau mengambil sikap yang tepat. Ketika doamu, ketika harapanmu, ketika apapun yang kau lihat sepertinya sudah musnah, ingat itu hanya jeda. Maka tetap percaya meskipun belum melihat. Tetap menanti meski hatimu gemetar. Tetap memilih taat meski tidak mengerti. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kau Allah yang kuasa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, di tengah Sabtu sunyi ini, di tengah sunyi hidup kami, saat jawaban belum datang, saat keajaiban belum tiba, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tetap bekerja. Ajari kami Tuhan untuk berdiam, bukan karena putus asa, tapi karena kami percaya. Jadikan hati kami tempat yang sabar menanti, yang penuh harap akan kebangkitan yang Kau janjikan. Ajari kami untuk tetap memilih taat kepadamu dalam situasi apapun. Ajar kami Tuhan tetap setia saat Engkau seolah-olah diam, karena kami percaya Engkau Allah yang sedang bekerja sekalipun kami belum melihatnya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur melalui perenungan di hari ini, di Sabtu sunyi ini. Kami belajar prinsip yang sangat penting dalam iman kami, yang sering membuat kami menyerah, kami berputus asa, kami tidak sabar, kami seringkali melupakan tentang kondisi ini. Pagi ini kami belajar dari para murid dan para perempuan yang setia mengikuti Yesus. Dalam situasi yang sangat tidak kondusif pun, mereka tetap memilih taat. Mereka sabar menunggu. Tuhan, ampuni kami kalau kadang dalam perjalanan iman kami sering memaksa Tuhan. Kami sering mengatur Tuhan bahkan. Kami sering mendikte Tuhan, seolah Tuhan harus berbuat ini, berbuat itu. Tuhan, ajar kami seperti para murid dan para wanita itu, yang menunggu dengan diam. Biarlah kami boleh melakukan tindakan iman kami. Diam, menunggu, penuh harapan dan iman kepadamu. Tuhan, terima kasih.
biarlah melalui rangkaian dari masa Lent, malam Passion, dan juga ibadah Jumat Agung, dan juga hari ini, kami boleh sungguh semakin memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Kami semakin diteguhkan, dikuatkan iman kami kepadamu. Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang tetap bekerja sekalipun tidak kelihatan, Allah yang tetap mengerjakan misinya sekalipun tidak dianggap. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang terus terlibat dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan, pimpinlah kami semua, supaya momen-momen yang indah ini kami juga bisa pakai untuk mengajak orang-orang lain, sanak saudara kami, keluarga kami, rekan, tetangga, mereka yang belum mengenal kasih-Mu, mereka belum mengalami kuasa-Mu, biarkan kami boleh membawanya mereka kepadamu. Tuhan, pimpin kami, supaya kami boleh menjadi seperti para murid yang sekalipun dalam keadaan serba kacau, genting, dan krisis, tetapi mereka tetap sehati dan mereka tetap boleh belajar untuk setia, percaya, dan taat. Tuhan, kami pagi ini mau berdoa bersama-sama secara khusus untuk hari ini. Biarlah menjadi hari yang sangat penting bagi kami untuk terus belajar iman dalam kesunyian, iman dalam seperti dalam satu ketidakpastian, tetapi justru iman kami sedang dibentuk, dan itulah karakter iman yang sesungguhnya. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Kau sungguh yang memakai kami semuanya untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan-persiapan kami untuk besok hari raya Paskah. Tuhan, kami sungguh rindu Engkau juga yang menolong, supaya kami tidak mengerjakannya oleh karena sebagai rutinitas, sebagai kegiatan-kegiatan agamawi, tetapi biarlah kami boleh sungguh mengalami kuasa kebangkitan yang sesungguhnya. Kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau sungguh yang memampukan kami untuk mengalami iman yang demikian. Tuhan, berkati kami dalam persiapan kami untuk pelayanan besok. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong setiap hamba-hamba-Mu juga yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman. Pakai kami supaya kami menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau juga sertai dimanapun ibadah-ibadah diadakan. Biarlah iman kami semakin kuat, iman kami semakin ditumbuhkan, iman kami semakin tepat di mana kami percaya, kepada siapa kami percaya. Berbagai tantangan, berbagai Tuhan coba serangan, berbagai coba intimidasi, bahkan berbagai coba mungkin ejekan, pemutar balikan, atau apa saja, jangan biarkan kami goyah. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan biarkan kami hanya menjadi orang-orang yang ikut-ikutan. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang seperti para murid-murid yang setia, seperti para wanita yang setia dalam situasi apapun. Sehingga iman kami terus bertumbuh dan semakin berpaut kepada Engkau. Kami berdoa untuk setiap kami dalam kondisi apapun. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, sehingga mungkin terhalang untuk ibadah bersama-sama besok. Tuhan, tetap berikan kekuatan, tetap berikan sukacita, dan biarkan mereka juga boleh beribadah. Mungkin secara live streaming yang disediakan oleh gereja. Tuhan juga berkati juga Tuhan, supaya kami berhenti untuk membuat berbagai alasan oleh karena kesibukan, oleh karena macam-macam. Tuhan, biarkan kami terus memprioritaskan Engkau, karena itulah bukti bahwa kami boleh Allah yang hidup. Tuhan, Engkau yang bekerja di antara kami. Terima kasih Bapa untuk persiapan kami hari ini dalam ibadah besok, ibadah Paskah. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa untuk pelayan-pelayan kategorial, untuk sekolah minggu, untuk anak pemuda. Oh Tuhan, berkati supaya kami terus mempersiapkan anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemuda remaja, supaya mereka boleh memiliki iman yang benar di tengah berbagai macam tantangan saat ini, di tengah berbagai macam tipu muslihat yang licik yang saat ini ada. Tuhan, biarkan anak-anak-Mu mempunyai dasar yang kuat, sehingga mereka tidak mudah diombang-ambing.
kirimkan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti penghayatan Sabtu Sunyi. Dan biarlah iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Dan iman kita tetap terus semakin boleh kita juga bagikan, saksikan kepada orang lain. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk semakin melihat betapa Tuhan Allah yang berkarya dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, selamat Sabtu Sunyi, selamat berakhir pekan. Tuhan yang memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.